Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Hari Orlando Draha dengan NIM 22011111021 kelas PBSIC 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait teori yang saya gunakan dalam penelitian yang telah saya laksanakan. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam penelitian sangat penting adanya teori yang digunakan sebagai alat bantu kita dalam melaksanakan sebuah teori. Oleh sebab itu, saya akan memaparkan teori yang saya gunakan dalam penelitian yang telah saya laksanakan. Yang pertama mengenai pengertian tradisi lisan. Di sini saya mengambil beberapa pendapat ahli terkait hal tersebut. Yang pertama, menurut pendapat Van Rosen pada tahun 1992 pada halaman 115, yang berpendapat bahwasannya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Yang kedua menurut W.J.S. Purwadaminto yang mengartikan bahwa tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan. Contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan. Yang ketiga menurut Surjono Sukamto yang berpendapat bahwa tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus-menerus atau langgeng. Yang keempat menurut Vansina pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa tradisi lisan adalah pesan verbal atau tuturan yang disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, diucapkan, dinyanyikan, dan disampaikan dapat dengan menggunakan alat musik dalam suatu pertunjukan yang di dalamnya mengandung transmisi verbal dan non-verbal. Dan yang terakhir menurut James Dananjaja pada tahun 1997 yang mendefinisikan bahwa tradisi lisan sebagai bagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun-temurun secara tradisional di antara anggota masyarakat dalam versi yang berbeda. Teori yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri tradisi lisan. Saya mengambil menurut Dananjaja bahwa tradisi lisan ini memiliki ciri-ciri umum sebagai folklore yang pada umumnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pewarisan dan penyebaran dilakukan secara lisan. Yang kedua, memiliki sifat menurut tradisi. Yang ketiga, terdapat bentuk dan varian yang berbeda. Yang keempat, tidak diketahui pengarang atau penciptanya atau bersifat anonim. Yang kelima, memiliki bentuk yang berpola. Yang keenam, memiliki kegunaan atau fungsi bagi kehidupan kolektifnya. Yang ketujuh, memiliki logika tersendiri atau di luar logika umum atau pralogis. Yang kedelapan merupakan milik bersama suatu masyarakat. Dan yang kesembilan bersifat polos dan lugu. Teori yang ketiga yaitu fungsi tradisi lisan. Menurut Stomka pada tahun 2007, terdapat 4 fungsi tradisi lisan. Yang pertama, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Yang kedua, memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Yang ketiga, menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan kehidupan modern. Yang keempat mengenai Vanika era-era Bobo yang merupakan objek penelitian saya. Nah, pada teori ini saya memaparkan terkait tahapan dalam Vanika era-era Bobo. Adapun tahapan Vanika era-era Bobo pada upacara pernikahan suku Nias menurut Mariana ataupun dalam Mariana di halaman 6 sampai 12 yaitu yang pertama silsilah ngate atau silsilah. Silsilah yang dimaksud yaitu untuk mengetahui silsilah pengantin. Yang kedua, beretam bewe atau mahar, yang berarti merupakan tahapan memberikan bewe atau mahar. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu resa mene-mene atau nasihat dan howu-howu atau berkat. Dalam tahapan pernikahan Vanika era bewe ini, tahap ini merupakan tahap memberikan nasihat kepada pengantin. Dan teori yang kelima ataupun teori terakhir yaitu mengenai semiotika.
Di sini saya mengambil pendapat Van Jos dalam Saragi halaman 2 pada tahun 2021 yang mengartikan bahwa semiotika mengkaji tanda, penggunaan tanda, dan segala sesuatu yang bertalian dengan tanda. Baiklah, mungkin sekian pemaparan saya terkait teori yang saya gunakan dalam penelitian yang telah saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih.